Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast SMA 87. Alhamdulillah kita kembali lagi di ruangan inspirasi yang selalu membawa ilmu dan keterangan hati. Nah, benar banget. Dan hari ini tuh kita bakal yang namanya membahas topik yang lagi banyak dibicarakan, terus juga bermakna banget, yaitu Islamic Psychological Well-Being Counseling. Topik ini lagi banyak dibicarakan oleh sangat banyak dibicarakan oleh di dunia pendidikan, yaitu karena itu berkaitan langsung dengan yang namanya itu kesehatan mental dan juga spiritual peserta didik. Betul banget, apalagi di era sekarang anak mudah stres, kehilangan fokus, bahkan kehilangan makna belajar. Maka penting banget nih memahami bagaimana Islam bisa jadi jalan untuk menumbuhkan kesejahteraan psikologi mereka. Nah, hari ini tuh kita tuh kedatangan narasumber, yaitu Ibu siapa namanya? Ibu Ratna Dewi. Nah, Bu Ratna ini yaitu kepala sekolah SDN 03 Pagi Bintaro. Dia juga sekaligus menjadi dari Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum Bu, terima kasih sudah hadir di podcast SMA 87 Jakarta. Sama-sama, dengan senang hati. Ibu bisa dijelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi Ibu melakukan penelitian tentang Islamic Psychological Well-Being Counseling ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya Bunda perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan Bunda dan Bunda Ratna Dewi. Biasanya di SMA Negeri 87 dikenal dengan sebutan panggilan Bunda Ratna. Gitu. Alhamdulillah karena persetujuan atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Bunda sekarang berada di SD Bintaro 03 Pagi sebagai kepala sekolah. Lalu Bunda melakukan penelitian tentang IPWBC ini dengan lantaran jadi guru-guru SD negeri, guru kelas itu diminta oleh pemerintah untuk menjadi sekaligus berperan sebagai konselor sekolah. Jadi guru kelas menjadi berperan sebagai konselor sekolah. Artinya guru-guru SD negeri harus memiliki paling tidak ilmu standar bimbingan konseling gitu. Kemudian dengan adanya beberapa kasus yang ada terjadi di sekolah dasar, misalnya anak-anak SD yang mengalami stres stres karena beberapa aspek, tentunya latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah latar belakang perekonomian keluarga, kemudian tingkat perceraian orang tua, yang mana tahun 2024 itu sekitar 30% di Jakarta itu tingkat perceraiannya tinggi. Nah, tingkat perceraian ini akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak-anak didik. Kemudian dengan adanya TKA ya dari tingkat SD, SMP, SMA itu mulai anak-anak SD itu tingkat stresnya mulai muncul, bagaimana mereka bisa mengikuti TKA dengan baik gitu ya. Dalam hal ini adalah aspek dalam hal belajar gitu. Nah, karena ini semualah maka mendorong Bu Ratna untuk melakukan penelitian yaitu tentang konseling Islam. Jadi anak-anak dilakukan pendekatan secara konseling berbasis Islam untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka, sehingga psikologis mereka merasa ada kesejahteraan di dalamnya. Dengan adanya kesejahteraan psikologis, maka anak-anak SD khususnya ya bisa melalui kehidupannya secara seimbang. Seperti itu. Masya Allah. Oh, jadi penelitian itu kayak muncul dari kebutuhan nyata dan betul. Dan kalau misalnya dilihat lagi ya masih sekarang lagi masa-masa TKA ya. Terus juga banyak banget yang aduh ini gimana, aduh pusing. Jadi penelitian konseling para guru-guru juga sangat sekali. Dan Ibu kalau misalnya boleh tahu ya nih Bu ya, Ibu kira-kira udah melakukan hal tersebut kah? Ya, jadi Ibu pertama-tama yang Ibu lakukan adalah melakukan analisis kebutuhan. Tentunya melakukannya di sekolah Ibu terlebih dahulu. Hasil dari analisis kebutuhan di sekolah Ibu, ternyata anak-anak Ibu itu sekitar 47,9% menginginkan kebutuhan akan kebahagiaan.
Nah, ini kan sebenarnya adalah topik yang luar biasa ya, bagaimana belajar itu dengan bahagia gitu. Nah, dari analisis kebutuhan tersebut, ternyata ini adalah tingkat yang paling tinggi, membutuhkan tentang kebahagiaan dan bagaimana dekat kepada Tuhan mereka. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mereka bisa menjadi anak atau siswa yang sabar dan pandai bersyukur. Nah, ini juga penting. Tanpa rasa syukur kita nggak bisa hidup secara seimbang. Kemudian yang ketiga, mereka membutuhkan bagaimana cara mengendalikan emosi mereka yang kita tahu ya kalau kelas 6 itu kan sudah masuk remaja awal ya. Iya. Bagaimana kakak waktu remaja awal yang mereka rasakan dulu? Karena dulu masih COVID ya, jadi di rumah aja. Terus juga paling kadang kalau misalnya bosen main game aja sih. Iya. Karena kan nggak bisa kemana-mana juga ya sebagai murid. Jadi waktu remaja awal itu secara fisiologi mereka merasa ada perasaan labil. Iya, benar. Ya kan? Banyak kebutuhan yang membuat mereka bingung. Nah, itu dia tuh, bingung. Jadi itulah ya kebutuhan mereka. Bagaimana mereka mengendalikan emosi mereka di saat mereka memasuki usia remaja awal gitu. Iya, karena kan juga tuh masa-masa tahap awalnya tuh ada murid yang udah high juga ya, jadi kan mereka ini gimana ini kok bisa gini cocok banget tuh Kak. Gitu. Dan yang terakhir mereka ternyata sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan konseling karena memang di sekolah dasar khususnya negeri itu memang tidak ada kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi ini adalah sesuatu hal yang baru untuk mereka dan mereka ingin sekali mengetahui seperti apa sih bimbingan konseling di kelas itu gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama Islamic Psychological Wellbeing itu sendiri, Bu? Bagaimana? Yang dimaksud? Iya. Konseling Islam itu sendiri, wellbeing. Jadi gini, ini adalah sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi sebenarnya sama. Jadi ya, wellbeing ini dibawa oleh tokoh yang bernama Rif, gitu ya, tokoh psikologi barat. Nah, Rif ini memperkenalkan tentang 6 dimensinya, yaitu bagaimana anak bisa menerima dirinya dengan baik, kemudian bagaimana anak bisa menetapkan tujuan hidupnya, kemudian bagaimana mereka bisa mengetahui pertumbuhan pribadinya setiap tahap demi tahap. Kemudian bagaimana anak ini bisa melakukan hubungan positif dengan orang lain, ya. Terus bagaimana mereka bisa melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, gitu, menguasai lingkungan. Jadi bukan lingkungan menguasai dia, tapi dia bisa menguasai lingkungan. Dan yang terakhir itu dimensi yang keenam adalah tentang otonominya. Bagaimana si anak ini bisa memiliki pribadian yang kuat seperti itu. Nah, ini adalah dimensi Rif gitu. Nah, kita integrasikan secara Islam. Jadi nanti pemberiannya konseling Islam, yaitu tazkiyatun nafs gitu. Anak diajarkan pendekatan secara well-being ya, kesejahteraan, tapi kita integrasikan secara keislamannya, yaitu kejiwaannya, ketenangan batinnya, merasa dia akan seimbang gitu ya, tentang kesabaran, tentang keikhlasan gitu, lapang dada. Dan nanti konselingnya ke situ. Nah, konseling Islam ini bisa dilakukan secara kelompok, yaitu di kelas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk permainan game gitu, seperti itu. Oh, jadi ini tuh kayak semacam kebahagiaan yang tumbuh untuk anak-anak gitu ya, Bu. Dalam apa namanya, kan kita bahas siswa-siswi SD. Ya bener sih, kalau misalnya lagi masih SD, jadi kayak kita tuh, aku tuh butuh kebahagiaan sendiri. Makanya jadi kayak kalau misalnya si anak ini tuh misal kan tadi Ibu bilang katanya kita yang harus kenal lingkungan. Kita harus kenal lingkungan. Nah, berarti jadi dari konseling itu, jadi dia tuh tahu, kalau misalnya lingkungannya ini bagus untuk menumbuhkan diri menjadi lebih baik, maka bisa ada manfaatnya untuk diri sendiri gitu loh. Terus juga ini tuh nggak dari aspek dari hal duniawi. Betul.
dari aspeknya dari Islam ya. Ya, betul sekali. Jadi penguasaan lingkungan di sini sangat bagus untuk metode bagaimana menghadapi bullying sendiri ya. Salah satunya adalah anak ini bisa mampu menghadapi tentang sikap-sikap bullyingan. Hikmahnya, manfaatnya seperti itu. Sekali lagi, anak bisa menguasai lingkungan dan bukan lingkungan yang menguasai dirinya. Seperti itu. Oke. Menarik sekali nih Bu. Kalau boleh tahu, gimana sih rancangan Ibu untuk penelitian yang Ibu gunakan? Ya, rancangannya seperti ini. Pertama yang tadi ya, melakukan analisis kebutuhan. Benar nggak sih nih murid-murid butuh ini gitu. Nah, setelah dilakukan analisis kebutuhan, oh ternyata benar, anak-anak tuh butuh banget gitu tentang ilmu ini gitu. Dari situlah kita bergerak melakukan beberapa sesi pertemuan ya, konseling Islam di kelas secara umum gitu ya. Nah, sesi ini dilakukan sekitar 6 sampai 8 sesi. Karena ini kaitannya ada 6 dimensi, jadi yang kita ajarkan adalah dimensi-dimensi yang metode RIF ini gitu. Bagaimana anak bisa menerima dirinya secara manusia yang secara kodrat Tuhan berikan gitu ya. Itu satu. Kemudian bagaimana anak bisa fokus menetapkan tujuan hidupnya gitu. Jadi ada sekitar 6 atau 8 sesi. Nah, kalau sudah diberikan perlakuan seperti itu, nanti kita lihat perkembangannya. Jadi sebelum dan sesudahnya. Bisa dilihat di mana? Dari hasil prestasi belajarnya gitu. Nanti kita bisa lihat hasil prestasi belajar per semester. Kemudian juga yang paling penting adalah kita targetnya apa tadi? TKA-nya. Iya, hasil TKA-nya seperti apa gitu. Dan kita bisa lihat dari kesehariannya. Anak-anak yang tadinya murung, tidak minder gitu ya, tidak percaya diri. Nah, itu bisa dilihat nanti gitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru-gurunya. Jadi nanti ibu memberikan modul. Jadi ibu ada pegangan modulnya loh, kakak-kakak. Modul untuk anak kelas 6 gitu. Juga ada modul untuk guru-guru. Jadi ada 2 modul nih, modul untuk muridnya dan modul untuk gurunya gitu. Nah, itu oke banget gitu loh modulnya. Itu bisa digunakan untuk siswa dan juga bisa digunakan untuk murid gitu. Jadi untuk mengetahui apakah ini berpengaruh atau tidak nanti dari hasilnya. Setelah kita melakukan perlakuan, hasil di secara perilaku peserta didik ini seperti apa dan hasil prestasi belajarnya seperti apa. Dan ini juga terkait dengan 7 kebiasaan anak hebat loh Pak. Nah, di SMA juga ada kan? Iya, gitu. Nah, kita bisa lihat juga dari situ jurnal 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu jurnalnya kan kita ada. Misalnya dari yang sulit bangun pagi kemudian dilihatnya dari mana? Dari keterlambatan gitu ya. Biasanya terlambat, biasanya pas waktu ini bisa lebih pagi seperti itu. Terus biasanya sakit-sakitan jadi sehat karena makanan bergizinya seperti itu. Nah, itu nanti masuk ke situ di 6 dimensi ini seperti itu, Kak. Nah, kalau boleh tahu apa sih bentuk intervensinya atau seperti kegiatan konselingnya? Kegiatan konselingnya. Iya. Oke. Salah satunya adalah relaksasi, salah satunya ya, gitu. Jadi anak itu diberikan bagaimana secara konsentrasi, ada musik ya gitu Kak, musik konsentrasi, dia berelaksasi, kemudian anak itu diajak untuk berpikir pengalamannya dari dia mulai ya, dari masa kecilnya, kemudian pas hari SD-nya, kemudian tentang tujuan hidupnya, itu salah satunya seperti itu. Dan juga nanti anak juga diajarkan di dalam modul itu bagaimana merespon gitu ketika ada temannya yang memperlakukan tidak baik kepada dia ada diajarkan bagaimana merespon sikap perilaku teman yang tidak baik. Atau juga di situ di modul juga akan diajarkan bagaimana anak mengambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, Masya Allah Ibu, artinya pembahasannya luar biasa banget ya. Nah, sebelum kita tutup itu, apa pesan utama Ibu yang ingin disampaikan kepada pendengar mengenai pentingnya Islamic psychological well-being bagi anak-anak? Baik.
pesan dari saya, dan ini bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk anak remaja yang lainnya, seperti itu untuk orang dewasa, bahwa kehidupan kita ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya Tuhan, yaitu ketuhanan gitu. Apabila kita ingin mendapatkan ketenangan hidup dan keseimbangan, maka kita harus mensertakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, terakhir Ibu, gimana harapan Ibu terhadap penelitian ini dan dampaknya bagi dunia pendidikan? Baik, harapan saya adalah dengan IPWBC ini bisa dilakukan oleh guru-guru kelas di SD di sekolah dasar, khususnya sekolah dasar negeri. Menjadi modul yang saya buatkan ini bisa menjadi sebuah pedoman landasan bagi guru-guru sekolah dasar untuk membimbing, menuntun, mendampingi anak-anak. Seperti itu. Dan harapan saya modul ini atau pendekatan ini bisa digunakan oleh guru-guru yang secara kedinasan memiliki peranan ganda, yang itu sebagai konselor sekolah gitu. Masya Allah banget Ibu, itu pesan yang sangat manfaat dan berupa makna juga cahaya, karena menyambut mas itu berhubungan dengan yang Islam. Ya bisa tahu sendiri kalau misalnya tanpa agama atau kalau mau cari ketenangan tuh pasti larinya ke agama, karena agama sendiri menenangkan hati. Ya juga kalau misalnya kita lihat orang-orang yang orang yang pintar juga agamanya juga sama, masih setara, hidup mereka tuh kalau dilihat kayak cemara banget, asri banget. Nah, dia itu kalau misalnya benar tadi itu pasti sangat berharga banget buat Nara. Ini ya Kak, jadi modul ini sebenarnya bisa dipakai untuk agama lainnya, karena murid Ibu Bunda juga ada agama Muslim gitu ya. Jadi walaupun di sini konseling Islam, tapi 6 dimensi ini adalah yang menyentuh tentang kesabaran gitu ya, tentang pertemanan, hal-hal yang semua agama membahas seperti itu. Gitu. Nah, Masya Allah banget ya Bu obrolan kali ini. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya dan ilmunya yang sangat-sangat berharga. Dan untuk sahabat podcast, semoga episode ini mengingatkan kita semua bahwa kesejahteraan sejati bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang hati yang tetap tenang di tengah ujian. Nah, mari kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.